FIFA umumkan Asian Cup, babak baru sepak bola Asia Tenggara. Dunia sepak bola Asia Tenggara memasuki babak sejarah baru. Sebuah pengumuman besar datang langsung dari orang nomor satu di FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino. Sebuah turnamen baru akan lahir. Sebuah kompetisi yang diyakini akan mengubah peta kekuatan sepak bola di kawasan ini. Turnamen itu bernama FIFA Asian Cup. Pengumuman ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai negara Asia Tenggara. Bukan hanya karena nama FIFA yang berada di belakangnya, tetapi karena turnamen ini digadang-gadang akan menjadi panggung resmi dan serius bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kekuatan terbaik mereka. ASEAN sudah punya turnamen, tapi ini berbeda. Selama ini Asia Tenggara sebenarnya sudah memiliki ajang sepak bola regional, yaitu Asian Championship, atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF. Turnamen ini digelar 2 tahun sekali dan telah menjadi ajang prestisius bagi negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Pada edisi terakhir yang digelar Januari lalu, Vietnam keluar sebagai juara, menegaskan dominasi mereka sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara saat ini. Namun menurut Gianni Infantino, Asian Cup versi FIFA ini akan berbeda. Perbedaannya sangat mendasar. Digelar di FIFA Match Window, pemain terbaik bisa pulang membela negara. Infantino menegaskan bahwa Asian Cup versi FIFA akan digelar pada kalender resmi FIFA atau yang dikenal sebagai International Match Window. Artinya, turnamen ini akan berlangsung di waktu yang sama dengan agenda internasional resmi FIFA, bukan di luar kalender seperti yang sering terjadi pada turnamen regional sebelumnya. Konsekuensinya sangat besar. Dengan status tersebut, klub-klub dari seluruh dunia wajib melepas pemainnya untuk membela tim nasional masing-masing. Ini berarti pemain ASEAN yang bermain di Eropa, pemain yang berumput di Jepang, Korea, Timur Tengah, bahkan pemain diaspora di liga top dunia, semuanya berpeluang tampil membela negaranya, sesuatu yang selama ini sering menjadi masalah di turnamen regional Asia Tenggara. Pernyataan tegas Gianni Infantino. Dalam pernyataannya, Gianni Infantino menyampaikan keyakinannya terhadap turnamen ini. Melalui FIFA Asian Cup, kami menyatukan negara-negara di kawasan ini. Turnamen ini akan menjadi sebuah kesuksesan besar. Infantino menambahkan bahwa turnamen ini tidak hanya soal pertandingan, tetapi soal masa depan sepak bola Asia Tenggara. Turnamen ini akan membantu meningkatkan kualitas sepak bola tim nasional di kawasan ASEAN dan mendukung perkembangan sepak bola di seluruh Asia Tenggara. Pernyataan ini langsung ditafsirkan sebagai dukungan penuh FIFA terhadap ASEAN, bukan sekedar simbolis. Momen simbolik, Timor Leste jadi anggota ASEAN ke-11. Pengumuman FIFA Asian Cup ini menjadi semakin simbolik karena disampaikan hanya beberapa jam setelah Timor Leste resmi diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN. Gianni Infantino bahkan menyinggung angka tersebut dengan cara yang sangat khas sepak bola. Angka 11 adalah angka yang sangat simbolis dalam sepak bola, karena setiap tim terdiri dari 11 pemain. Sebuah pernyataan sederhana tetapi syarat makna. Ini seolah menjadi pesan bahwa seluruh anggota ASEAN tanpa terkecuali akan menjadi bagian dari panggung sepak bola baru ini. Indonesia jadi sorotan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konteks prestasi, Asia Tenggara masih tertinggal jauh dibanding kawasan Asia lainnya. Namun ada satu fakta penting yang tak bisa diabaikan. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berhasil melangkah melewati putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Capaian ini membuat Indonesia mendapat sorotan tersendiri di kawasan. FIFA Asian Cup pun diyakini akan menjadi ajang pembuktian konsistensi Indonesia, panggung kebangkitan negara-negara ASEAN lain, tolok ukur sejauh mana sepak bola Asia Tenggara berkembang secara nyata. Format mirip Arab Cup, turnamen bergengsi, bukan sekedar regional. FIFA mengungkapkan bahwa Asian Cup ini kemungkinan akan menggunakan format serupa dengan Arab Cup, sebuah turnamen regional yang sukses digelar di bawah naungan FIFA. Artinya, format kompetisi lebih ketat, standar penyelenggaraan internasional, wasit, regulasi dan operasional sesuai standar FIFA. FIFA juga menyatakan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asian Football Association atau AFC, sebelum memfinalkan detail turnamen. Ini menunjukkan bahwa Asian Cup bukan proyek sepihak, melainkan agenda strategis jangka panjang.
Apa artinya bagi Asia Tenggara? Bagi Asia Tenggara, kehadiran FIFA Asian Cup bisa menjadi titik balik sejarah. Selama ini, sepak bola ASEAN sering dipandang kompetitif di level regional, tapi kesulitan bersaing di level Asia, apalagi di panggung dunia. Dengan turnamen resmi FIFA, jam terbang internasional meningkat, kualitas lawan lebih seimbang, mental bertanding naik, daya tarik sponsor dan siaran global meningkat. ASEAN tidak lagi hanya menjadi pasar penonton, tetapi pelaku aktif dalam ekosistem sepak bola dunia. Harapan dan tantangan. Namun turnamen ini juga membawa tantangan besar, kesiapan federasi nasional, infrastruktur stadion, manajemen liga domestik, konsistensi pembinaan usia muda. Tanpa kesiapan yang matang, Asian Cup beresiko hanya menjadi turnamen besar tanpa dampak jangka panjang. Tetapi dengan komitmen yang tepat, Asian Cup bisa menjadi jalan pintas memperkecil jarak Asia Tenggara dengan Asia Timur dan Timur Tengah, wadah pembuktian generasi emas ASEAN, awal mimpi tampil reguler di Piala Dunia. Penutup, ASEAN tak lagi di pinggir peta sepak bola dunia. Pengumuman FIFA Asian Cup bukan sekedar turnamen baru. Ini adalah pernyataan politik sepak bola global, bahwa Asia Tenggara diakui, diperhitungkan, dan diberi panggung resmi oleh FIFA. Kini bola ada di kaki negara-negara ASEAN sendiri. Apakah kesempatan ini akan menjadi lonjakan sejarah atau sekedar euforia sesaat? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, Asia Tenggara tak lagi berdiri di pinggir peta sepak bola dunia.